menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nanti saudara kalau sudah di rumah atau sementara saudara mendengarkan saya, saudara mau balik ke ayat yang pertama juga boleh. Saya jelaskan dulu supaya saudara nggak bingung, tahu-tahu jam di ayat ke-12 dan ayat 13. Ceritanya saudara, kalau nanti saudara baca di ayat yang pertama, Daniel itu mendapat satu firman yang mengatakan akan terjadi kesusahan besar. Demi didengar Daniel mengenai kesusahan besar ini, hatinya itu menjadi galau, saudaraku. Itu sebabnya Alkitab mencatat Daniel mengambil keputusan untuk berkabung. Yang dimaksud berkabung, jangan saudara maksudkan seperti kayak ada orang meninggal dan berkabung. No, yang dimaksud berkabung kalau di Indonesia ini dikenalnya dengan cara yang berbeda. Saya nggak akan ke sana, saudaraku. Tapi Daniel itu berusaha untuk Alkitab mencatat dia nggak makan makanan yang enak. Dia nggak menyentuh daging, dia nggak makan makanan yang enak. Dia istilahnya lah saudaraku, dia bergumul, dia cari Tuhan, dia pengen minta pengertian, ini apa yang akan terjadi. Karena Daniel orang yang mengerti perkara roh, pernah gak saudaraku something happen dan saudara tuh ngerasanya cuman gelisah aja, Mbak Dokno apa ini gitu. Karena Daniel adalah orang yang mengerti perkara roh, kenapa kok saya minta saudara open? Then you can see things differently gitu. Jadi begitu Daniel mendapat kabar akan terjadi kesusahan besar, dia nggak diem. Dia datang sama Tuhan, dia minta pengertian, ini apa sih? Aku harus gimana? Langkahnya apa? Next yang akan terjadi apa? Dia minta Tuhan bukakan. Alkitab mencatat, saudaraku, udah ditunggu-tunggu berhari-hari, tapi nggak ada jawaban dari surga. Daniel sudah berjuang, Daniel sudah melakukan yang dia bisa lakukan, tapi seolah-olah surga terdiam. Nah ini ya saudaraku, coba ya nanti sambil saya menyampaikan ini, saudara be open, just be open. Karena Alkitab mengatakan it is real, ada gitu. Jangan dibuang. Sadari aja, tapi nanti saya akan bawa saudara lebih maju lagi kalau udah sadar terus diapain pastor, kan gitu. Cuman saya belum sampai ke situ Bapak Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan terlebih dulu kepada saudara bahwa satu malaikat ini nanti kalau saudara melihat semua yang disampaikan itu tidak berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani. Nanti saudara lihat bagaimana mereka ketakutan, bagaimana mereka Daniel itu sujud dan orang-orang yang lain bersembunyi, saking mereka ketakutannya. Saking mereka itu merasa kayak, mereka bisa merasakan hadiratnya, tapi Alkitab mencatat yang bisa ngelihat malaikat ini cuman Daniel. Yang lain gak bisa lihat, tapi ngerasain dan mereka takut. Gitu. Nah ini sekali lagi saudara jadi bisa melihat lagi ya. The existence, ada keberadaan alam roh. Pada saat Daniel mendengar malaikat ini ngomong. Sejak hari pertama kamu doa, Tuhan itu sudah ngutus aku. Seharusnya aku tuh diutus untuk ngasih pengertian. Tuhan sudah dengar bagaimana kamu mau merendahkan hatimu, kamu mau tahu, cari pengertian apa yang akan terjadi dan Tuhan suruh aku datang. Tapi selama 21 hari Raja Persia itu berdiri menghalangi aku. Ini yang dimaksud sekali lagi bukan jasmani saudaraku. Ini yang dimaksud bukan the real Raja Persia. Ini berbicara tentang penguasa-penguasa di udara. Kenapa saya harus bawa step by step, karena saya tahu mungkin ada sebagian dari saudara tinggal di Jakarta dan hal-hal seperti ini buat saudara, aduh pastor kok aneh ya gitu.
kok ini bukan sesuatu yang kayak it's hard to, susah diterima logika gitu. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk be open. Alkitab ngomong nih tentang hal ini gitu. Nah selama 21 hari itu sampai malaikat ini ngomong, datanglah Michael. Kita bersama tahu siapa Michael ya saudaraku, malaikat perang. Datanglah Michael, malaikat ini ngomong, udah aku tinggalkan Michael di sana, aku pergi. Dia membawa pesan kepada Daniel. Dari situlah terbuka itu. Apa yang akan terjadi. Nanti kalau saudara baca terus, saudara akan menemukan itu. Once again, Pastor, dari ayat ini apa yang Pastor ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, peperangan roh itu real. Kalau tadi saya ngomong alam roh itu real. Sekarang saya bawa maju, peperangannya itu juga real. Nah, di dalam diri kita sendiri, jasmani ini yang saudara nggak bisa lihat tanpa bantuan alat. Bisakah saudara lihat kidney, ginjal? Hah? Kok percaya kalau ada? Coba kalau nggak ada alat khusus yang bisa ngelihat. Kan nggak lihat juga. Tapi ada. Yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Itu poinnya saudara. Nah sekarang saya bawa saudara maju. Peperangannya real, bukan hanya alam rohnya. Peperangannya real. Bahkan di dalam tubuh saudara, sadarkah saudara terjadi peperangan loh. Pastor, peperangan apa? Kapan? Coba boleh dimunculkan videonya. Di setiap harinya, saudaraku, sadarkah saudara, tubuh saudara, sel-sel darah putih, multimedia, adakah? Boleh dimunculkan? Sel-sel darah putih di dalam tubuh saudara itu perang. Ini eosinofil, saudara. Eosinofil itu sel darah putih. Ini dia nyerbu ketika ditemukan semacam worm, cacing di dalam tubuh. Tuh, saudara lihat tuh. Tuh, langsung dikeroyok. Dia kecil, tapi jangan salah loh. Dia langsung keroyok tuh. Saya tanya, bisa lihat gak? Enggak. Tapi ngerasain dampaknya enggak? Ngerasain. Pernah enggak kerasa kalau sudah diserang virus, diserang bakteri, diserang seperti ini worm saudaraku. Yang muncul di tubuh saudara demam. Saya bawa maju lagi boleh? Ketika peperangan terjadi yang di dalam alam roh, dia itu tidak terlihat, tapi dampaknya dirasakan sampai ke tubuh. Satu-satu logikanya masuk enggak nih Bapak Ibu? Masuk ya. Jadi bukan hanya peperangan di dalam alam roh saja, tapi di dalam tubuh kita ini every single day saudara. Kayak tadi itu. Sekali-kali boleh enggak sih saudara pegang tubuh saudara dielus-elus dan bilang terima kasih sel darah putih. Kalau enggak ada sel-sel itu yang berperang, saudara enggak akan bisa seperti hari ini loh. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dulu? Oke, saya bawa saudara sampai di titik ini. Saudara sudah nangkep bahwa ada dimensi alam jasmani, alam roh. Saudara sudah nangkep bahwa alam roh itu nyata. Yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Di dalam alam roh ada yang namanya peperangan roh. Sampai di situ ya. Saya bawa lagi boleh Bapak Ibu. Bu Nita, Pastor, apa kaitannya dengan tema take over? Everything about take over akan berbicara tentang peperangan ini. Kenapa akhirnya saya harus masuk ke sini? Karena kalau saudara tidak menyadari dimensi yang satu ini, pemahaman saudara tidak akan complete. Tidak akan lengkap. Everything about take over. Semuanya ada kaitan dengan peperangan roh. Minggu lalu saudara sudah belajar ada 3 macam raksasa. Masih ingat apa aja?
Apa aja Bapak Ibu? Saya nggak di sini soalnya minggu lalu.